Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aptrikot, obrolan santri maskot. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini yang ada di rumah? Baik-baik Baik-baik insya Allah ya. Kita harapkan semuanya baik-baik aja dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan gak ada godaan syaitan atau godaan apa. Benar ya kak ya? Alhamdulillah kita bertemu lagi di Aptrikot episode kedua. Dan setiap harinya Aptrikot ini tambah seru dengan bintang tamu yang menarik tentunya gitu kak ya. Sebelum kita memperlihatkan bintang tamu kita pada kali ini, hendaknya kita perkenalan terlebih dahulu. Gimana Kak Raihan? Oke baik. Kami perwakilan dari OSIS, saya sendiri Raihan Pramudita Banedgar dari kelas 8G. Saya Roselani Langgarista dari kelas 8B. Nah makin penasaran gak sih kak sama bintang tamu kita hari ini? Siapa ya kira-kira? Soalnya bintang tamu hari ini tuh spesial banget. Kemarin kan dari siswa nih kak. Ya hari ini kita undang bintang tamu spesial banget. Siapa kak? Bintang tamu kita hari ini ada Pak Yuda. Nah gimana kita manggilnya Ustadz Yuda atau Pak Yuda aja Pak? Saya kalian biasa disebut. Selamat pagi Pak Yuda. Gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Kalian gimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Kalau pria kan wajib laki-laki. Kalau perempuan ada sedikit godaan. Maksudnya seperti Iya Pak. Gimana Pak? Pak Yuda puasa udah 3 hari ini gimana Pak? Alhamdulillah selama menjalani puasa ini saya bersama keluarga. Alhamdulillah berjalan lancar. Tetap dalam keadaan sehat. Ya, itu yang terpenting. Yang penting Pak. Ya. Benar. Mungkin kita sedikit sharing-sharing ya Pak. Kalau boleh tahu biasanya Pak Yuda itu buka puasa bersama siapa Pak? Kalau Pak Yuda buka puasa ya selama beberapa hari ini alhamdulillah sangat istimewa, ditemani sama keluarga, terutama anak sama istri saya. Ya, ditemani oleh orang tua, bapak sama ibu juga masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rame-rame gitu ya Pak? Ya, Itu setiap hari buka bersama rame-rame gitu atau gimana Pak? ya kadang pun ya, tapi lebih saya seringkan bersama keluarga. Kadang pun kalau ada undangan acara buka bersama seperti itu. Wah, akhirnya kan tidak bisa sama-sama kita. Tapi ke saya ya, pokoknya saya sempatkan untuk sama berkeluarga, sama keluarga buka puasa bersama-sama keluarga seperti itu. Jadi kalau rame-rame sama keluarga gitu biasanya nih Pak, menu yang paling disukai sama Pak Yuda sama keluarga itu apa biasa saat buka puasa? Usia apapun Pak Yuda menerima, ya apapun masakan, asalkan yang masak itu adalah istri saya. Kita istri Mas ya. Kita istri banget Pak Yuda, Masya Allah. Pak, ini kita sharing-sharing informasi dan pengetahuan aja yang mungkin kami belum mengetahui, jadi bisa sharing itu Pak. Kalau menurut Pak Yuda sendiri itu gimana Pak? Berbuka puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu bagaimana Pak? Ya, sepengetahuan Pak Yuda ya di sini, ya Pak Yuda pun juga masih belajar mengenai ilmu tentang puasa dan apapun juga. Kita sama-sama belajar yang pada intinya. Untuk sunnah berbuka puasa sesuai dengan anjuran ya ajaran Rasulullah SAW itu ada 3. Yang satu itu menyegerakan ya, menyegerakan untuk berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Yang kedua itu adalah buka puasa dengan kurma ataupun air putih. Yang ketiga itu adalah berdoa di saat berbuka puasa. Itu seperti itu. Jadi ada 3 ya. Menurut ajaran Rasulullah SAW, yang pertama itu adalah menyegerakan buka puasa. Yang kedua adalah buka puasa dengan kurma atau air putih. Yang ketiga adalah berdoa saat berbuka puasa. Seperti itu. Jadi untuk kurma sama air putihnya itu bisa digantikan dengan yang lain atau itu yang memang dianjurkan? Boleh digantikan dengan yang lain, boleh. Ya. Untuk kurmanya itu ganjil atau gimana Pak yang dianjurkan sebenarnya itu? Kalau tidak ada aturan ya untuk ganjil genap ya. Tapi kalau ada anjuran, beberapa ulama menganjurkan dalam jumlah ganjil seperti itu. Jadi nggak satu jumlah kota itu ya, terus semua gitu ya Pak. Itu namanya berlebih-lebih ya, tidak boleh itu.
Nah, semisal kalau ada orang yang benar-benar lapar banget sampai lupa sholat maghrib itu bagaimana, Pak? Ini pertanyaannya gimana ya? Ada berbuka puasa, ya kan? Terus sampai ngebutnya buka puasa, pengen menghabiskan, terus lupa sholatnya. Nah, ini yang bahaya, Pak. Yang namanya sholat itu adalah kewajiban. Puasa Ramadan itu adalah wajib juga, sama-sama rukun Islam. Ya, kalau sholat itu 1 hari 5 kali dikerjakan, kalau puasa Ramadan 30 hari selama setahun. Ramadan kok setahun itu. Tapi kan bulan Ramadan kan dalam setahun itu 1 kali Pak. Iya maksudnya Pak. Bulan Ramadan sama bulan Ramadan. Ya kalau bisa, ya jangan kalau bisa, ya ini tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa ya orang yang meninggalkan sholat, apalagi itu dalam keadaan puasa di waktu bulan puasa, itu adalah dosa, tetap dosa, tidak boleh. Kalaupun memang betul-betul lupa, ya ini ada 2 faktor, lupa atau ketiduran, itu ya diwajibkan mengqadha sholat tersebut. Langsung ya ketika ketiduran kok sampai lupa bangun tidur, saya tadi belum sholat, langsung sholat. Diperbolehkan ya Pak? Ya namanya mengqadha. Ya. Nah, kalau kita buka puasa tanpa membaca niat berbuka puasa itu apakah puasa kita tetap diterima atau bagaimana, Pak? Setengah-setengah atau gimana itu Pak? Ini kalau buka puasa tanpa niat, ya. Kalau menurut ulama, ya itu kalau bisa diniati dalam berbuka puasa, karena letak suatu mustajab doanya itu di situ, ya. Posisi doa untuk buka puasa ini adalah sunnah. Nah, namanya sunnah itu lebih baik dikerjakan, dilakukan. Ya, kalau bisa untuk buka puasa itu didasari dengan niat. Seperti yang sampaikan 3 tadi, anjuran Rasulullah SAW mengenai tentang berbuka puasa, ya kan? Yang ketiga adalah berdoa saat berbuka puasa. Seperti itu. Ya, kalau udah kelaparan banget nih Pak, kelaparan banget, kita tuh udah jam-jam 5:30 itu kan udah rawan banget ya, jam-jam rawan banget itu. Kalau semisal kita udah dihidangkan nih makanan di sini Pak, habis itu kita nunggu nih depan mata gitu kan, itu kayak kedengeran suara-suara azan, terus kita langsung buka puasa nih Pak, minum lah segala macam, ternyata itu bukan azan maghrib, itu gimana Pak? Halusinasi Pak. Kayak halusinasi gitu gimana itu Pak? Nah, ini kalau saya di saat-saat seperti itu ya ada beberapa ulama yang sempat menjarakan seperti halnya lupa. Ini antara lupa atau salah, ya kan? Gitu ya. Kalau lupa, kita menjalani puasa lupa, ya lupa karena iki kan biasanya kalau awal puasa, iki mah aku tiba poso kok lali, itu tidak batal. Karena nggak disengaja itu ya Pak? Ya itu antara lupa sama atau keliru, seperti itu. Ya makanya kalau memang kemarin sempat dibicarakan, saya sempat juga di masjid mengenai berbicara seperti itu. Makanya kalau muazin adzan maghrib itu dipastikan, ya dipastikan biar orang yang menjalani puasa, kan patokan orang-orang puasa itu untuk berbuka puasa salah satunya adalah azan maghrib. Ya, seperti itu ya. Kalau menurut semua ulama ya, kalau di saat waktu belum waktunya buka puasa, ya toh kayak seperti halnya maghrib terus dia berbuka puasa, itu sudah mengganti niatnya kan, sudah dia niat berbuka puasa, itu adalah batal dalam puasanya. Nah. Seputar pernyataan yang tadi itu Pak, Ya. Kalau kira-kira tuh yang sebenarnya menu berbuka puasa yang benar-benar dianjurkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah itu bagaimana Pak? Ya tadi ada 3 tadi, kalau bisa yang manis-manis. Yang manis-manis. Contohnya kalau di Indonesia itu selain kurma itu es teh gitu boleh nggak Pak? Bisa. Boleh. Ya. Terus kalau makanannya Pak? Kalau makanannya, makanan yang dulu ya minum dulu lah. Oh gitu. Kalau menurut anjuran kesehatan juga jangan yang dingin seperti itu. Itu dipakai. Sebenarnya nggak boleh dingin dulu ya Pak ya? Harus berbuka puasa. Malah yang Ya. karena juga yang terpenting itu apa dalam puasa itu, badan kita kan juga sehat, ya teman. Iya.
itu biar besok untuk melaksanakan puasa pun kita juga dalam keadaan sehat seperti itu. Dan saya berpesan kepada anak-anak di dalam bulan Ramadan ini ya kan, untuk meningkatkan ya suatu amalan yang bagus, amalan yang baik ya, ditingkatkan ya, tidak usah banyak-banyak ya kan. Di masjid sudah disiapkan salat tarawih berjamaah, kita salat tarawihnya berjamaah. Setelah habis tarawih berjamaah biasanya kan tadarus, ikut tadarus di situ, asal konsisten, sedikit aja tapi konsisten ya. Apapun yang dilakukan konsisten ke depannya nanti juga akan membuat ringan untuk kita, kan ringan kalau kita melakukan ya kan. Ya, Sesuatu semisal contoh, kalau kamu nggak usah dikongkon, nggak usah diperintah karena kamu sudah sering melakukannya ya kan. Jadi yang selama bulan Ramadan ini, yang apapun yang kita lakukan yang itu dalam hal yang positif, Ya. itu yang terpenting itu adalah yang konsisten. Iya, Itu ya, Pak ya. sering dilaksanakan. Kita hari ini misal tadarus di sini, terus besoknya enggak, lagi itu kan enggak konsisten. Jadi rasanya berat gitu ya, malahan Pak ya. Nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk. Yang terpenting adalah konsisten. Konsisten. Benar. Lakukan terawih aja, ikut terawih. Waktunya tadarus seperti itu. Wah, alhamdulillah ya, Kak Rosal dan Pak Yuda. Kita ngobrol-ngobrol gini nggak kerasa loh, udah mau buka iya, untuk puasa gitu. Gimana Pak? Kita kalau yang episode 2 ini kita usai sampai sini gimana Kak? Nggak apa-apa ya? Tenang, Optricot ini akan menemani kalian semua yang berada di rumah selama 30 hari. Jadi nggak ada kata kegabutan. Kalau semisal mau ngabuburit di luar nggak dibolehin, nonton Optricot aja. Dan juga ada kisra yang diisi oleh guru-guru juga ada. Jadi bisa disambi dengan ngabuburit nonton Optricot dan kisra gitu. Pak Yuda, terima kasih yang telah memberikan pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui dan bisa pembelajar buat kita. Yang terpenting adalah kita sama-sama belajar. Sekiranya ada ilmu ya kan, pokoknya terutama ilmu yang baik-baik itu, kalau sudah tahu ya dilaksanakan. Iya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, kami sebagai host di sini undur diri. Oke, sampai ketemu di Optricot berikutnya.